dari in-house training kali ini adalah bahwa Ibu Bapak bisa menjelaskan pendidikan yang memerdekakan dan implikasinya dalam SMK PK. Ingat bahwa SMK Ibu Bapak sudah dipilih menjadi SMK pusat keunggulan dan dalam hal ini sebagai sekolah penggerak juga. Adapun kegiatan kita hari ini nanti pasti Ibu Bapak akan menghasilkan sesuatu dari training hari ini. Apa yang Ibu Bapak hasilkan yaitu infografis pembelajaran yang memerdekakan yang dilandasi oleh filosofi Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun kesepakatan yang saya share di sini adalah kesepakatan yang tadi sudah saya share di Jamboard Ibu Bapak. Jadi suara Ibu Bapak atau pendapat Ibu Bapak sudah saya tampung menjadi kesepakatan ini. Yang pertama adalah kita menghargai bahwa sesama peserta dan fasilitator kita saling menghargai. Kemudian yang kedua, menjaga ketenangan ruang virtual atau Jimit ini dengan selalu memonitor mikrofon dan video. Jadi seperti biasa kita kadang lupa Ibu Bapak tidak mematikan mic ketika kita tidak berbicara. Nah, dengan demikian kita berharap saling peka begitu nggih. Yang ketiga, tepat waktu. Keempat, berpartisipasi aktif. Kelima, fokus pada sesi belajar. Dan keenam, kita gunakan chat box sebagai media bertanya dan berbagi pendapat dan pengalaman. Selanjutnya adalah skenario IHT kita hari ini. Selama 20 menit, Ibu Bapak nanti akan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Pembukaan, kesepakatan, skenario, icebreaker, nobar. Kita nanti nonton bareng-bareng, ada 2 film nanti. Kemudian dispok atau diskusi kelompok dan presentasi, dan terakhir penutup dan refleksi. Itulah Ibu Bapak skenario kita hari ini. Baik, untuk mengawali supaya suasana pelatihan ini menjadi hangat dan ada relasi positif antar kita semua, mari kita bermain. Ibu Bapak ketahui di situ ada gambar apa? Orang menembak, Bu. Orang menembak. Jadi kita main tembak-tembakan ya. Ibu Bapak perhatikan instruksi saya. Ketika saya mengatakan door, Ibu Bapak menjawab dengan yang sama yaitu door. Nembak saya. Begitu ya Ibu Bapak. Tapi kalau saya mengatakan doornya 2 kali, door. Ibu Bapak melakukan reaksi karena saya nembaknya 2 kali enggak kena, maka Ibu Bapak sikapnya adalah enggak kena, badannya digoyang-goyang biar enggak pegel semua itu punggungnya. Kemudian kalau saya melemparkan bom, boom, Ibu Bapak terkapar. Bagaimana gayanya orang terkapar? Begitu ya, siap? Oke, semangat ya Ibu Bapak. Mana wajahnya yang ceria? Baik. Siap? Siap. Door. Oke, 1 kali. Door. Nggak kena. Oke. Boom. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siap, semangat ya Ibu Bapak belajar selanjutnya. Baik. Oke, selanjutnya adalah kita akan nobar. Nonton bareng. Untuk itu saya akan share. Ini saya stop dulu. Kemudian saya share lagi. Untuk yang selanjutnya adalah seperti ini. Sudah kelihatan videonya Ibu Bapak? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih di jalan mungkin.
Masih di jalan. Oke, ini ya? Masih Sudah belum kelihatan? Belum. Belum. Ini sudah kelihatan? Belum. Wih, kok belum terus? Hanya kelihatan Ibu dah ini. Baik, saya ulang lagi. Oke. Kelihatan Ibu Bapak? Masih proses, sudah kelihatan. Iya, sudah. Ya. Oke. Silakan diperhatikan. Perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Suaranya keras Bu Bapak? Dengar Bu. Ya, oke, baik. Sama Daus Becker, tiga serangkai ini diasingkan bersama-sama ke pendidikan. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Ilmadio Mangunkusumo, Kepuri Handayani. Bapak Ibu calon guru penggerak, dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa seperti tata surya, selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Dan karsa, cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid. Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa orientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Oke. Ya. Baik, kita sudah melihat dengan jelas ya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Iwan tadi yang sebelumnya adalah bagaimana pendidikan zaman kolonial dulu ya Ibu Bapak ya. Oke, silahkan sekarang dari melihat itu apa yang ada di pikiran Ibu Bapak tentang perbedaan pendidikan di zaman kolonial dan sekarang, persamaan dan perbedaannya seperti yang saya share di PowerPoint ini. Ya, ini ada pertanyaan adalah apa persamaan dan perbedaan pendidikan pada zaman kolonial dan sekarang. Silahkan tuliskan di kolom chat ya Ibu Bapak. Ya. Apakah ada perbedaan pendidikan dulu dan sekarang? Kalau ada, apa perbedaannya? Kalaupun sama, apa persamaannya? Hanya ngerti satu perbedaannya saja, nggak masalah. Ini proses, namanya proses belajar, diizinkan untuk mengambil pelajaran dari kesalahan, gitu Ibu Bapak. Ya, Ibu Puji masih dengan kita. Oke. Singkat-singkat aja Ibu Bapak, nggak usah panjang-panjang. Ini Bapak Suhada, perbedaan pendidikan zaman kolonial, dulu diskriminatif. Nah sekarang semua
Oke, mendapatkan hak yang sama ya, dilakukan secara normal. Baik, diskriminatif hanya orang-orang tertentu untuk pada zaman kolonial. Mantap sekali Pak Suhada, terima kasih. Oke, untuk yang berikutnya. Baik, ini Pak Iksanul. Dulu pendidikan berbasis kepentingan kolonial dan diskriminatif. Mantap, seide dengan Pak Suhada. Ini Pak Sukardi, persamaan belajarnya bahwa untuk mengerti suatu hal. Perbedaannya pada zaman dulu kolonial untuk memenuhi kepentingan usaha penjajah ya, tapi saat ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Baik, terima kasih Pak Sukardi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Ini Ibu Puji. Perbedaannya adalah pendidikan zaman kolonial hanya diperuntukkan untuk kepentingan Belanda. Oke, diskriminatif. Nah, sekarang untuk semua warga. Terima kasih Bu Bapak sudah berbagi tentang refleksi dari nonton bareng yang pertama. Selanjutnya kita nonton bareng yang kedua. Ibu Bapak nanti akan melihat atau bertemu dengan Ibu Guru Amel sambil belajar, sambil melihat. Nanti kita bertanya ya. Ibu Bapak silahkan amati pertanyaannya. Apa perbedaan Guru Amel zaman dulu dan Guru Amel zaman now yang terlihat di video? Nanti silahkan tuliskan jawabannya di chat. Jadi boleh sambil menonton, sambil menuliskan di kolom chat. Apakah dipahami Bu Bapak pertanyaannya? Paham. Baik, kalau begitu saatnya nobar. Pasang baik-baik untuk mungkin headsetnya atau mungkin butuh makanan pendamping ya. Oke, baik. Apakah sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, masih proses mungkin. Masih proses. Saya ulang lagi. Kelihatan videonya atau Bu? Ya, kelihatan video maksud saya. Kalau saya udah kelihatan mulai tadi, Bapak. Oke, sudah kelihatan videonya? Sudah. Sudah. Oke, siap ya. Kita ketemu dengan Ibu Amel. Menurut saya Bu Amel ekonomi akuntansi dan sejarah di madrasah yang Cicik. Iman sama nimbang. Ada higon. Ini videonya enggak terdengar suaranya. Yang terdengar malah suara azan ini. Wahyu. Kalau mau videonya kok enggak ada ya suaranya.
Masih termute, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Puji sudah mengingatkan. Iya. Saya tadi sudah menonton Ibu Amel, bagaimana cara mengajar dia dulu, paradigmanya seperti apa, dan bagaimana perkembangannya sekarang. Tolong Ibu Bapak tuliskan perbedaan Ibu Guru Amel zaman dulu dan zaman now. Disilahkan tulis di chat box. Ya, ini dari Pak Iksanul bahwa Bu Amel dulu mendominasi ya, dan perkembangan sekarang lebih memberi ruang pada siswa dan sudah berorientasi pada siswa. Mantap Pak Iksanul. Yang lainnya, nah ini Pak Sukardi, zaman dulu merendahkan, egois, kejam, dan maksa. Wah, zaman sekarang sudah memahami murid dan menyenangkan serta kontekstual. Dilanjut. Sudah? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu Bapak, kita sudah selanjutnya. Oke, ini Ibu Puji sama dengan Pak Sukardi ya. Selanjutnya saatnya Ibu Bapak dispo atau diskusi kelompok. Mohon izin saya share dulu apa yang harus didiskusikan. Oke, sebelumnya kita ingat-ingat kembali Ibu Bapak dasar-dasar pendidikan atau filosofi Ki Hajar Dewantara dengan kata menuntun. Nah, ini maksud pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun apa? Menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tapi dengan menuntun, bahwa pendidik itu hanya menuntun. Menuntun apa? Tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, ya dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah ini dia. Kemudian dasar pendidikan yang selanjutnya adalah petani, bahwa pendidik itu layaknya sebagai seorang petani. Ketika menuntun tumbuhnya jagung, maka dia akan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, juga membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang kita sampaikan ke anak itu harus dipastikan bahwa dalam menuntun anak sesuai kodrat alam dan zamannya, kita pastikan si anak tersebut bertumbuh dan berkembang dengan baik sesuai potensi anak tersebut. Nah, untuk itu Ibu Bapak, mari kita berdiskusi kelompok, merefleksikan secara kritis apa filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila yang kemarin sudah kita diskusikan. Masih ingat Ibu Bapak ada 6 profil pelajar Pancasila apa saja? Masih ingat Ibu Bapak? Ada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, beriman dan bertakwa. Berkebinakan global, apalagi global, gotong royong, mandiri, kritis, berpikir kritis, kreatif. Oke, kurang satu lagi. Kreatif, Bu. Oke, kreatif. Mantap. Wah. Bernalar kritis. 100 untuk Ibu Puji. Baik, silakan masuk ke room masing-masing. Kelompok A, tadi kan sudah kita bentuk kelompoknya Ibu Bapak. Bisa lihat di kolom chat atau mungkin
sudah punya linknya yang sudah saya share. Ini room untuk kelompok A, di kolom chat Ibu Bapak bisa lihat. Nih, Kemudian yang berikutnya saya juga kopikan selanjutnya untuk kelompok B. Nah, ini kelompok B. Ibu Bapak punya waktu selama 3 menit mendiskusikan apa sih yang kaitannya atau benang merah antara filosofi Ki Hajar Dewantara dan PPP atau profil pelajar Pancasila serta implikasinya terhadap pembelajaran atau SMKPK yang akan kita kembangkan ini. Silakan Ibu Bapak, mungkin dituliskan infografis sederhana, ada panah-panah begitu. Yang penting nanti ketika presentasi Ibu Bapak bisa menjelaskan. Tidak harus sempurna, yang penting benang merahnya kelihatan. Begitu ya Ibu Bapak? Ada yang ditanyakan sebelumnya? pas. Ya, Oke, Pas, sudah Bu. clear semuanya? Nih, pas. Baik. Baik, kalau begitu dipersilahkan masuk ke breakout room atau BOR. Silakan Bu Bapak. Kok invalid? Oh, invalid sebentar. Sebentar, nggih. Sebentar. Ya, kelompok 1 sudah siap. masih belum masuk, ini sudah Invalid, mau Bu. masuk. Invalid. Ya, sudah Invalid. masuk. Ya, sudah bisa masuk. Oh, Ini kelompok 2. saya sudah bisa masuk kelompok 1, Bu Puji. Ya, Oke. silakan masuk. Kok invalid, Pak? Tolong Bu Puji diklik pada chat yang ada di room utama tadi. Sudah, tapi kok invalid? Mungkin jaringannya gimana ini Pak? Oh ya, monggo Bu Puji. Karena tidak mungkin saya diskusi sendirian. Harus ada temennya Bu Puji. Gimana ini kelompok 1? Ya, kita tunggu. Tidak bisa. Apa saya tak keluar aja dulu nggih, masuk lewat ini nggih. Pokok ini. Bapak Iksanul sama siapa ini? Halo, Bapak Iksanul. Mana Ibu Puji, Bapak? Oh, monggo Bu Puji gimana? Mana temannya ini Pak Iksanul? Pak. Bapak Sukardi, sudah selesai diskusinya? Hampir selesai. Akhirnya kita belajar seperti belajar mandiri karena anggota yang lain belum bisa masuk itu. Baik. Mungkin ada kendala jaringan, ada hal lain sehingga belum bisa masuk di forum. Oh ini sudah masuk ini Bu Puji. Oke Bu Puji, jadi menurut pendapat saya ini ya, dan kita tadi disuruh memberikan infografis tentang pendidikan di era kolonial, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, ya, kemudian keterkaitan antara pendidikan kolonial dengan karakteristik pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan profil pendidikan. Pendapat saya, di pendidikan pada zaman kolonial itu pendidikan yang dilakukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan penjajah saja. Penjajah saja. Kalau toh ada, adalah bersifat sangat sederhana agar bisa membaca, menulis, dan berhitung secara terbatas. Nah, ya intinya adalah di situ. Dan kelasnya hanya 1, 2, 3. Kemudian menurut filosofi Ki Hajar Dewantara,
ini pendidikan yang memerdekakan, sifatnya mengikuti atau menuntun sesuai dengan kekuatan kodrat yang dimiliki anak, dengan cara ya yang pertama itu tentu saja adalah menuntun, yang kedua menggunakan seperti filosofi petani, kalau kita menanam bagaimana mempersiapkan, bagaimana memupuk, menyiangi dan lain sebagainya sampai menghasilkan sesuatu. Oke, baik, kelompoknya Bapak Sukardi sama Bu Puji dahsyat benar diskusinya ya. Biasa sekarang kembali ke main room Ibu. Mohon maaf waktunya sudah habis. Tolong dituliskan ke chat. Baik, saya tuliskan dulu. Silakan Ibu, diklik main room-nya, kemudian leave ya. Sudah, alhamdulillah. Lancar. Wah, hangat benar nih diskusinya. Mohon maaf waktunya sudah habis. Bapak-bapak silakan kembali ke main room. Oke, baik. Linknya sudah ada? Sudah di chat, ada. Yang tadi masih ada di main room ya? Belum keluar ya? Baik, ini saya close dulu ya Ibu Bapak. Wah, mantap sekali. Ibu Puji, Bapak Sukardi sudah kembali, Pak Suharjoko sudah kembali ke main room. Tinggal menunggu 2 orang, Bapak Iksanul dan Bapak Suhada. Ya. Sambil menunggu dipersiapkan Ibu Puji sama Pak Sukardi. Sebentar lagi kelompok panjenengan saya beri kehormatan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, ini Pak Suhada sudah bergabung. Kurang Pak Iksanul ini. Halo Pak Iksanul. Suhada keluar lagi. Nah, menjemput Pak Iksanul. Menjemput Pak Iksanul. Masuk lagi. Baik, sudah ini sambil menunggu Pak Iksanul. Tadi kesepakatan kita mulai dari Pak Sukardi dulu ya sama Bu Puji untuk menyampaikan presentasinya. Saya bantu untuk share ya, hasil diskusinya tadi. Sudah terbentuk infografis, bagus sekali. Baik, waktu Ibu Bapak hanya 2 menit ya untuk presentasi. Kita tanya jawabnya, disilahkan. Belum nampak Bu. Oh, belum nampak, masih di perjalanan ya? Ya, sudah, ye. Oke, baik. Sudah cukup terlihat? Cukup. Ya. Oke, secara singkat saja Ibu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, ini hasil diskusi kelompok 1 yang dimana tugas kita adalah membuat infografis terkait dengan pendidikan di era kolonial dan pendidikan menurut filosofi Gajah Diwanoro atau pendidikan menurut Gajah Diwanoro. Pendidikan pada zaman kolonial pada intinya bahwa pendidikan itu dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan atau memenuhi kepentingan kebutuhan penjajah. Sehingga dalam pelaksanaan pendidikan itu sifatnya hanya membaca, menulis, berhitung, dan dalam kalangan terbatas. Jadi hanya kelas 1 sampai kelas 3. Intinya adalah demikian. Kemudian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, bahwa pendidikan itu merupakan menggali dari apa yang dimiliki anak, mengoptimalkan apa yang dimiliki anak, menuntun ya, akhirnya menuntun kodrat yang dimiliki anak untuk tumbuh dan berkembangnya demi memaksimalkan apa yang ada potensi itu guna memenuhi kebutuhan dirinya.
Intinya adalah itu, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri di dalam hasil diskusi yang kalimatnya panjang sekali karena keterbatasan waktunya, sehingga memang kita persingkat inti daripada apa yang ada di cat itu. Kemudian keterkaitan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dengan profil Pancasila, bahwa sistem AMONG, ya, sistem AMONG atau menuntun yang ada di filosofi Ki Hajar Dewantara itu tidak lain adalah untuk menumbuh kembangkan siswa sesuai dengan kodrat, ya, dan kepribadiannya. Hal ini tentunya selaras dengan tuntutan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu, ya, yang ada 6 itu, yaitu yang satu harus beriman dan bertakwa dan lain sebagainya sampai kepada memiliki kebinekaan global. Ini tadi intinya itu Bapak Ibu, sesuai dengan tugas yang ada atau yang diputuskan oleh kelompok 1 dalam diskusi. Secara lengkap, sekali lagi, secara lengkap Bapak Ibu bisa membaca apa yang sudah kami tuangkan